Lalu bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan data pelamar yang digunakan untuk pinjaman dan belanja online oleh oknum penyalur kerja? Saya akan berbincang dengan AKBP Armunanto Hutahayan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Halo, selamat siang Pak Armunanto. Selamat siang Mas Iqbal. Baik Pak Armunanto, ini polisi kalau saya tidak salah sudah melakukan pemanggilan kepada terlapor. Nah, sebenarnya perkembangan terkininya seperti apa? Apakah memang terlapor ini sudah diketahui keberadaannya ataupun sudah datang ke pihak kepolisian untuk memberikan keterangannya terkait dengan apa yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Ya, perlu kami jelaskan Mas Iqbal bahwa betul pada tanggal 5 Juni 2024 Polres Jakarta Timur telah menerima laporan terkait adanya dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terlapor R. Ya, adapun modusnya yaitu bahwa terlapor R ini seolah-olah akan memberikan pekerjaan dan juga memberikan hadiah dan juga memohon bantuan kepada para korban ini untuk penjualan online produk-produk barang milik terlapor. Nah, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi ya. Selanjutnya kami akan memeriksa saksi-saksi berikutnya termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap terlapor R. Demikian. Apakah ini saksi-saksinya ini adalah para korban atau justru ada rekan korban yang sempat juga beredar viral mengenai kesaksiannya bahwa korban ini pelaku ini sebenarnya juga hidupnya cukup berbeda dibandingkan dengan kebiasaannya sehari-hari? Ya. Saksi ini merupakan korban, namun ada juga pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, termasuk pemilik konter handphone tempat terlapor bekerja. Nah, untuk keterangannya sementara ini seperti apa pelaku ini? Apakah memang hal ini sudah pernah dilakukannya kalau menurut laporan dari saksi-saksi ini atau justru ini baru pertama kali dilakukan, Pak? Nah, ini kami masih melakukan pendalaman, Mas Iqbal, karena memang sudah kami jadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Semoga terlapor ini mau hadir untuk memenuhi panggilan kami, Pak. Kapan, demikian, Pak. Iya, kapan deadline-nya begitu kalau misalnya dia memang sudah mungkin dari pihak kepolisian sudah memanggilnya, apakah ada deadline-nya kapan akan dia harus melapor ke pihak kepolisian? Dan apakah juga nantinya akan ada penjemputan paksa begitu jika ia tidak hadir? Nah, tentunya kami akan menyesuaikan dengan prosedur hukum yang ada ya. Nanti kami akan melakukan pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan kemudian apabila tidak hadir juga kami akan mengeluarkan surat perintah membawa. Jadi betul Pak, ada 26 orang ataukah ada korban lain yang akhirnya melapor? Untuk sementara ini masih sesuai dengan yang kami terima laporannya, Pak. Belum ada perkembangan ke korban-korban lainnya. Nah, ini kalau menurut korban sendiri, data korban ini disalahgunakan untuk apa saja, Pak? Apakah ini hanya ke pinjaman online saja ataukah ada yang lainnya, Pak? Ya, jadi menurut para korban-korban ini ada juga untuk pinjaman online, ada juga untuk kredit barang. Oke. Tapi apakah polisi sudah menyelidiki Pak pemberi pinjaman maupun bank yang memberikan pinjaman itu sendiri, Pak? Ya, kami sudah jadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemberi pinjaman dan pemberi kredit tersebut. Dan untuk soal kerugian sendiri, Pak, terakhir kami mendapatkan informasi bahwa sampai 1 miliar lebih, apa betul itu sampai sebesar itu? Sampai saat ini kerugian yang dialami oleh korban sesuai dengan laporan yang kami terima sejumlah 1.017.619.000 rupiah. Itu yang terbesar berapa untuk per orangnya, Pak, pinjamannya itu? Nah, ini kebetulan bervariasi ya, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta. Oke. Dan namun terkait dengan besaran itu masih kami perdalam juga ke para korban-korban ini. Oke. Pak, terakhir ini kan tentunya mungkin modus baru nggak sih Pak atau ini sudah pernah terjadi sebelumnya?
Sampai saat ini untuk Polres Jakarta Timur kami baru menerima laporan seperti yang dilaporkan ini Pak. Baru pertama kali kami terima laporan ini. Kalau memang ini baru pertama kali ada laporan seperti ini Pak, adakah imbauan dari pihak kepolisian agar tentunya masyarakat tidak mengalami hal serupa? Karena tentunya di zaman sekarang banyak juga orang yang sedang mencari kerja dan biasanya mau saja melakukan apapun asal bisa diterima. Ya, kebetulan modus yang digunakan terlapor ini adalah meminjam kartu identitas atau KTP para korban, kemudian handphone korban ya, kemudian meminta swafoto. Nah, himbauan kami kepada warga masyarakat ya agar jangan terlalu gampang untuk memberikan kartu identitas kepada siapapun. Ya, karena itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh ya korban-korban yang sudah melaporkan ke kami. Jadi sekali lagi kami ulangi agar warga masyarakat tidak terlalu gampang memberikan kartu identitas diri. Demikian Mas Iqbal. Baik, tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semuanya agar tidak seperti yang tadi Bapak katakan, agar tidak sembarangan untuk memberikan identitas diri kita kepada siapapun begitu ya Pak ya. Terima kasih AKBP Armunanto Hutayan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah berbincang dengan kami di siang hari ini. Terima kasih Mas Iqbal, selamat siang. Selamat siang Pak.